Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel tempat saling berbagi ilmu pengetahuan tentang dunia kerja, permasalahan dan penyelesaiannya. Oke, di tips kali ini kita di video hari ini kita ingin bahas tips menghilangkan rasa jenuh dalam bekerja. Ketika kita bekerja pasti ada rasa lelah, jenuh, boring ya, dan pastinya selalu susah ya kita untuk dikatakan ya teman-teman ya. Kita bekerja pasti itu ada rasa jenuh. Bagaimana cara menghilangkannya ya? Rasa jenuh itu satu, yaitu dengan istirahat sejenak ya. Kenapa? Terlalu serius dan fokus dalam bekerja itu membuat kita sering lupa dalam memberikan jeda ataupun istirahat untuk diri kita. Jadi minimal istirahat kita 10-15 menit atau keluar ruangan dan memejamkan mata dengan sejenak ya teman-teman. Jadi jangan dipaksakan, jadi tetap harus ada rehat ya. Seperti itu ya, karena kita adalah manusia dan bukan robot. Nah, yang kedua adalah mencari tahu penyebab jenuh bekerja. Penyebabnya mungkin terlalu banyak ya, tekanan dalam pekerjaan, mungkin dari sisi beban kerja seperti itu ya. Nah, sebab jika kita sudah tahu penyebabnya, kita jadi mudah untuk mengatasinya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah selingi dengan kegiatan yang menyenangkan, teman-teman. Jenuh dengan aktivitas itu bisa kita membutuhkan distraksi di sela-sela istirahat dalam bekerja. Mungkin dengan mendengarkan musik yang buat mood kita bangkit, atau kita bisa meninggalkan pekerjaan sebentar dengan bermain game. Pokoknya lakukanlah hal yang membuat kita itu relax ya. Selanjutnya adalah ubah suasana tempat bekerja. Ubah suasana. Biasanya kita sebagian kita bekerja itu kan di rumah selama pandemi. Jadi mungkin karena bekerja di rumah ya, selama pandemi kita dirumahkan, jadi bekerja di rumah. Jadi mungkin kita bisa mengubah suasana rumah itu teman-teman. Rumah itu jadi kita jadikan kantor ya, kita buatlah seindah mungkin. Jadi kita bisa bekerja sama seperti bekerja di perusahaan jadinya tempat kita bekerja. Tapi karena masa pandemi ya kita di rumah saja seperti itu kan. Kita ubahlah suasananya menjadi ruangan itu menjadi tempat kita bekerja. Tempelkan kertas-kertas tanda pengingat, papan tulis pengingat kita seperti halnya kita bekerja di perusahaan sebelum masa pandemi seperti itu ya. Nah, pasti akan membuat mood kita bangkit lagi. Yang kelima adalah ubah cara pandang tentang pekerjaan. Jadi mengubah cara pandang itu menjadi lebih positif dan hadapi setiap tugas dan pekerjaan itu dengan santai teman-teman. Nah, jadi cara pandangnya itu kalau memang kita tidak bisa membandingkan kesusahan kita dengan orang lain, kita nggak boleh ya. Masa misalnya kita terlalu banyak bekerja, yang lain sedikit bekerja, nggak boleh seperti itu ya. Jadi lihatlah pekerjaan kita itu ya, kalau memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya kita kerjakan saja. Kenapa kita harus menunggu orang bekerja seperti itu teman-teman. Nah, yang keenam, kurangi lembur, yaitu cara menghilangkan jenuh. Jadi kita misalnya bekerjanya sudah lebih dari 8 atau 10 jam, kita naikkan lagi setiap harinya menjadi 14 jam. Nah, itu jangan seperti itu teman-teman. Jadi kenapa? Mungkin dalam masa pandemi perusahaan meminimalisir jumlah karyawan, jadi jam kerja kita lebih tinggi. Jadi mungkin badan ada yang biasa dan tidak terbiasa dengan kenaikan jam kerja. Nah, jadi kita harus kurang-kurangilah lembur seperti itu ya teman-teman ya. Yang ketujuh adalah curhat dengan rekan kerja. Jadi kita bisa menceritakan suasana pandemi ini jarang bertemu dengan teman-teman, jadi kita bisa melakukan video call, menanyakan keadaan teman kita ya, berbagi tips tentang pekerjaan kita. Ini sesekali perlu dilakukan teman-teman. Jadi jangan cuma berada di layar komputer ataupun di layar laptop saja ya, seperti itu. Nah, yang kedelapan, ingat tujuan ingin dicapai saat bekerja. Terkadang karena sudah lama bekerja kita jadi lupa apa yang menjadi tujuan kita. Ini yang membuat kita jadi jenuh. Jadi bingung kita ya bekerja seperti rutinitas saja jadinya. Datang pagi bekerja ini itu pulang. Datang pagi bekerja absensi ya ini itu pulang. Datang pagi absensi kerja ini itu pulang. Jadi ya nggak ada tujuan. Nah, jadi setiap harinya jadi kita bisa buatlah tujuan kita itu ya, yang ingin kita capai di saat kita bekerja. Jadi kita harus ada goal. Nah, itu intinya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang kesembilan, pekerjaan itu jangan jadi beban. Jadi relax saja. Jadi pekerjaan itu jangan kita jadikan rutinitas, tapi jadikanlah aktivitas kita. Jadi kalau kita jadikan beban ya susah teman-teman. Belum bekerja kita ada berpikiran malas ya.
aduh capek kerjanya ini saja, itu saja. Nah itu kadang-kadang yang bikin kita jadi beban. Ringan pun pekerjaan itu kan jadi berat teman-teman. Percayalah, kalau kita sudah berpikiran pekerjaan jadi beban. Nah selanjutnya yang 10 adalah tidur yang cukup. Nah jadi kalau kita pulang kerja, ya kalau bisa rilekskan badan setengah jam, ya baru langsung istirahat. Kenapa? Tidur di malam hari itu 6 sampai 8 jam untuk kita yang udah usia-usia 30 ke atas ya. Itu membuat pikiran fresh kembali kalau pagi hari kita bangun. Yang perlu diingat ya, tidur itu jangan terlalu malam ya, atau kita memperbanyak begadang. Karena jam istirahat kita jadi lebih berkurang, teman-teman. Yang ke-11 adalah cari pekerjaan yang sesuai passion. Nah, jadi ini memang susah dan jadi dilema hampir semua orang ya, teman-teman. Pekerjaan sesuai dengan passion itu kerap tak menjanjikan lah ya, banyak cuan. Maksudnya kita mau ngambil pekerjaan itu karena lebih besar gajinya, tapi nggak sesuai dengan passion kita ya. Itu kacau teman-teman ya. Jadi carilah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Di mana skill kita, kemampuan passion kita ya. Passion kita itu di mana misalnya. Memang di bidang jasa ya kita bekerja di bidang jasa seperti itu. Di bidang komunikasi ya kita di bidang komunikasi seperti itu ya. Sesuai dengan kita. Nah, sekali lagi, bagaimanapun cara kita menghilangkan rasa jenuh dalam bekerja, lakukanlah demi kebahagiaan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan istilahnya berpandangan berpikiran pekerjaan itu berat. Kalau kita sudah berpikiran seperti itu, so pasti ya semua yang kita kerjakan ringan pun pekerjaan itu yang diberikan oleh atasan kita kepada kita itu akan tetap menjadi pekerjaan yang sangat berat sekali. Itu teman, mungkin itu saja tips hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua termasuk kepada saya sendiri ya. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini dan pastikan kita akan berbagi pengetahuan ya dalam bentuk apapun seputar dunia pekerjaan seperti teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.